Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Saya dengan NIM 21040350018. Saya merupakan mahasiswi dari kelas AP01 angkatan 2021, jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ICT sebagai standar kompetensi. Nah, apa sih itu ICT sebagai standar kompetensi? Di pembahasan kali ini, yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian dari ICT. Apa sih itu ICT? Nah, ICT merupakan singkatan dari Information and Communication Technology, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi, ada baiknya kita kaji dulu kata yang terdapat di dalam kata teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di dalam kata teknologi informasi dan komunikasi terdapat kata informasi dan juga komunikasi. Nah, informasi merupakan kumpulan data yang saling terkait dan telah diproses secara kompleks. Dengan kata lain bahwa informasi merupakan hasil dari sebuah data yang telah diproses. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi berupa pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Nah, adapun jenis komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik itu berupa lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal merupakan pengganti ataupun pendukung dari komunikasi verbal tadi. Contoh seperti gerakan badan yang menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggerakkan kepala, atau mengangkat bahu. Nah, selanjutnya mengenai teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Nah, teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi data dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian atau pengiriman informasi dari pengirim ke penerima. Dari pengertian teknologi informasi dan teknologi komunikasi, maka kedua teknologi tersebut merupakan teknologi padanan yang tak terpisahkan. Artinya, kedua teknologi itu saling berkaitan erat satu sama lain. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan proses manipulasi, pengelolaan, dan juga pemindahan informasi dari pengirim ke penerima. Nah, adapun ICT di dalam pendidikan itu terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, adapun kelebihan dari penggunaan ICT di dalam dunia pendidikan, diantaranya yaitu pelaksanaan pembelajaran yang lebih mudah dan efisien dengan media pembelajaran yang lebih menarik sehingga mampu meningkatkan minat belajar dan juga semangat dari para siswa untuk belajar. Nah, tapi terdapat juga kekurangan. Di antaranya yaitu penyalahgunaan teknologi untuk hal-hal yang bersifat negatif, seperti misalnya mencontek, mengakses konten, dan juga melakukan cyberbullying di sosial media. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai apa itu standar kompetensi. Nah, di tahun 1997, UNESCO telah merekomendasikan kurikulum pendidikan yang mengandung 4 komponen, yaitu learning to know,
learning to do, learning to be, and learning to live together, yang diharapkan dipakai pada dasar pengembangan kurikulum pendidikan di seluruh dunia. Di berbagai negara maju, persyaratan itu telah berkembang dan bertambah dalam bentuk kemampuan komunikasi interpersonal, kepemimpinan, team working, analisis, akademik disiplin, IT, fleksibilitas, dapat bekerja secara lintas kultural, memahami globalisasi, terlatih, dan memiliki etika, serta kemampuan berbahasa asing. Selain harus mampu memberikan bekal kepada mahasiswa, lembaga pendidikan juga diharapkan mampu memberikan bekal ilmu kepada mahasiswa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuni. Yang kedua, diharapkan lembaga itu mampu mengembangkan kemampuan-kemampuan lain sehingga mereka memiliki kemampuan yang tinggi dalam penyesuaian dan perkembangan iptek. Nah, yang ketiga yaitu lembaga diharapkan mampu bekerja sama dengan orang yang memiliki latar belakang etnis, agama, budaya, dan suku bangsa yang berbeda-beda. Yang terakhir yaitu lembaga pendidikan diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada peserta didik untuk menyadari hak dan kewajibannya sebagai individu, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia, serta mereka memiliki komitmen moral yang tinggi. Nah, standar kompetensi itu sendiri, bahwasanya istilah kompetensi didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sebagai kinerja yang berpengaruh terhadap peran, perbuatan, prestasi, serta pekerjaan. Dengan demikian bahwa kompetensi dapat diukur dengan standar umum serta dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan juga pelatihan. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Nah, keberhasilan suatu program pendidikan selalu dilihat dari pencapaian yang diperoleh dibandingkan dengan suatu kriteria dalam program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selalu digunakan berbagai indikator yang menyatakan mutu pendidikan itu harus dikembangkan dari satu konsep yang operasional agar dapat ditelaah kesesuaian antara indikator dengan konsep yang operasional. Acuan yang baku sangat dibutuhkan untuk memantau mutu pendidikan dan juga menerapkan kinerja keberhasilan suatu program. Masing-masing program studi telah memiliki standar kompetensi yang merupakan benchmark kebulatan program studi tersebut. Standar kompetensi menjadi ukuran kompetensi juga sebagai kemampuan seseorang dalam melakukan tugas atau pekerjaan. Nah, mengorganisasikan agar pekerjaan dapat dilaksanakan, melakukan respon dan reaksi yang tepat bila ada penyimpangan dari rancangan, serta melaksanakan tugas dan pekerjaan dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Nah, selanjutnya bagaimana standar kompetensi ICT di sekolah. Nah, TIK di sekolah memiliki visi, yaitu visi mata pelajaran TIK yaitu agar siswa dapat menggunakan perangkat TIK secara tepat dan optimal untuk mendapatkan dan memproses informasi dalam kegiatan belajar, bekerja, dan aktivitas lainnya, sehingga siswa mampu berkreasi, mengembangkan sikap inisiatif,
mengembangkan kemampuan eksplorasi mandiri dan juga mudah beradaptasi dengan perkembangan yang baru. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu mata pelajaran tersendiri. Malah dalam implementasi pembelajaran, semangat dan hakikat TIK sepatutnya telah secara melekat dan terintegrasi dalam semua mata pelajaran lainnya. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah memberikan pengaruh terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Nah, pada hakikatnya kurikulum TIK menyiapkan siswa agar dapat terlibat dalam perubahan yang pesat di dalam dunia kerja maupun kegiatan lainnya yang mengalami penambahan dan perubahan dalam variasi penggunaan teknologi. Nah, siswa menggunakan perangkat TIK itu untuk yang pertama mencari, mengeksplorasi, menganalisis, kreatif, dan juga saling tukar informasi. Siswa belajar bagaimana menggunakan TIK agar dapat dengan cepat mendapatkan ide dan juga pengalaman dari berbagai kalangan masyarakat, komunitas, dan budaya. Penambahan kemampuan karena penggunaan TIK akan mengembangkan sikap inisiatif dan kemampuan belajar mandiri, sehingga siswa dapat memutuskan dan mempertimbangkan sendiri kapan dan di mana penggunaan TIK secara tepat dan optimal, termasuk apa implikasinya saat ini dan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu mengenai prosedur implementasi TIK dapat diuraikan atas dua tinjauan, yaitu prosedur umum dan prosedur khusus. Prosedur umum merupakan langkah-langkah implementasi kurikulum saat mata pelajaran dari kurikulum ideal adalah menjadi kurikulum aktual berupa kegiatan pembelajaran. Prosedur umum implementasi TIK meliputi 3 tahapan pokok. Yang pertama, persiapan perencanaan pengajaran, dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Sedangkan prosedur khusus pembelajaran TIK adalah langkah-langkah spesifik yang khas dan melekat pada mata pelajaran TIK sesuai dengan karakteristiknya. Namun demikian, prosedur khusus pembelajaran TIK tetap menjabarkan ketiga tahapan di atas, yaitu planning, implementing, dan juga evaluasi. Bahan ajar sesungguhnya dapat merujuk pada beberapa jenis bahan pembelajaran untuk implementasi teknologi informasi dan komunikasi, yaitu printed technology dan computer based technology. Nah, selanjutnya di dalam konteks pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi, khususnya komputer, itu memerlukan yang pertama kerja mandiri dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Yang kedua, bekerja secara kolaborasi dan dengan teman pada tempat yang berlainan, baik secara serempak atau tidak, di mana kedua cara ini mungkin akan menjadi hipermedia. Yang ketiga, siswa magang, kerja, dan berinteraksi dengan para pekerja yang lebih berpengalaman, supervisor, dan juga instruktur. Dan yang terakhir, sebagai instruktur, supervisor, atau kolega yang lebih berpengalaman untuk kolega-kolega lain yang kurang berpengalaman. Nah, selanjutnya deskripsi pengembangan e-learning mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Perencanaan pokok menentukan
ruang lingkup standar kompetensi yang membutuhkan sumber belajar yang lebih bervariasi adalah standar kompetensi menggunakan program pengolah kata. Pada standar kompetensi ini, banyak siswa yang memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM dengan mengidentifikasi karakteristik siswa yang mempunyai literasi komputer yang baik, bisa menggunakan fasilitas internet untuk mencari materi dan mengirim tugas melalui email. Siswa menggunakan media dan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Nah, sumber belajar yang bisa diakses kapan saja, tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Yang selanjutnya, mengidentifikasi sumber daya pendukung fasilitas yang dimiliki sekolah untuk menunjang pembelajaran yang memadai. Konsep desain e-learning pada mata pelajaran TIK harus memiliki tampilan yang sederhana tetapi menarik, materi dalam berbagai format file serta dapat diakses dengan menggunakan desktop, komputer, notebook, laptop, tablet PC, dan smartphone. Nah, desain produk menentukan skenario pembelajaran, menentukan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, indikator, soal tes, dan juga aktivitas pembelajaran yang akan digunakan dalam produk e-learning ini. Oke, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi mengenai ICT sebagai standar kompetensi. Nah, kesimpulannya yaitu teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses manipulasi data dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses penyampaian atau pengiriman informasi dari pengirim ke penerima. Nah, adapun visi mata pelajaran TIK di sekolah yaitu agar siswa dapat menggunakan perangkat TIK secara tepat dan optimal untuk mendapatkan dan memproses informasi dalam kegiatan belajar, bekerja, dan aktivitas lainnya, sehingga siswa mampu berkreasi, mengembangkan sikap inisiatif, dan mengembangkan kemampuan eksplorasi mandiri, serta mudah beradaptasi dengan perkembangan yang baru. Nah, pada hakikatnya kurikulum TIK menyiapkan siswa agar dapat terlibat dalam perubahan yang sesat dalam dunia kerja maupun kegiatan yang lainnya, yang mana mengalami penambahan dan perubahan dalam variasi penggunaan teknologi. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.